Sungguh kami mengimani pujian ini Tuhan, bahwa Engkau adalah Bapa yang setia dalam kehidupan kami. Seringkali kami harus jujur di hadapan Tuhan, kamilah yang tidak setia kepada Tuhan. Dan di sore hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, Engkau kumpulkan dari tempat kami masing-masing untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi penuntun jalan kehidupan setiap kami, yang memagari kami dengan pagar perlindungan oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk dapat memahami setiap perintah firman Tuhan. Engkau buka pikiran kami, terangi mata hati kami, ajari kami akan ketetapan-Mu ya Tuhan, dan tolong kami Tuhan untuk tidak hanya mengerti firman, tetapi lebih jauh daripada itu, kami dimampukan oleh Tuhan untuk mempraktekkan setiap perintah firman ini dalam kehidupan kami masing-masing. Segala kuasa yang bukan datang daripada Allah, roh kecongkakan, kesombongan rohani, ketidaktundukan kepada perintah firman, egois, kemalasan, bahkan hati yang menolak atas perintah Tuhan, kami taklukkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kuasa Allah bekerja seluas-luasnya bagi kami hari ini, supaya sungguh Kau dapati hidup kami Tuhan adalah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk ditegur, dinasehati, dikuatkan, dibimbing, diteguhkan, dimantapkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami ya Allah, bagi kebaikan kami semua. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan hati yang bersyukur. Sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Ini kali pertama ya, Ibu, Bapak, dan semua jemaat Tuhan, saya mewartakan firman. Sebenarnya kali kedua datang ke sini, tapi untuk pelayanan firman baru hari ini. Sangat luar biasa karena saya tahu semua ada dalam kendalinya Tuhan. Dan kalau hari ini saya boleh bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara, semua karena anugerah Tuhan. Sebelum saya melanjutkan untuk sharing firman hari ini, tentu ada timur tak kenal maka tak sayang. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini sudah ada tertulis nama saya, Pastor Yolanda Abigail Makasunggal. Saya adalah seorang ibu dari 3 orang anak, dan yang hari ini hadir 2 orang anaknya. Boleh berdiri. Ini anak saya yang paling besar, ini Kakak Kesia Viola Nabas Salam Tiur Huta Barat. Nanti saya akan cerita sedikit tentang dia. Anak saya ini lulusan Universitas Pelita Harapan, jurusan komposisi musik atau komposer. Usianya sekarang 27 tahun. Ya, maskernya katanya dicopot Kak. Ini dia. Campuran Sangir Batak. Karena saya dari Sangir ya. Lalu anak saya yang nomor 2, laki-laki, hari ini gak ikut karena dia kerja. Namanya Laviko Hagasa Moradongan Huta Barat. Panjang ya. Anak saya nomor 2 laki-laki, rambut gondrong. Tingginya lebih tinggi dari saya, hampir 2 meter tuh anak kayaknya ya. Kayak bapaknya gondrong. Kayak bapaknya gondrong. Dulu ya. Dulu. Anak saya yang nomor 2 juga lulusan dari Universitas Pelita Harapan, jurusan sound design. Jadi kalau teknik tapi di bidang musik gitu ya. Oke, silakan duduk. Lalu anak saya nomor 3, ini dia masih sekolah SMK keperawatan. Ya, namanya Univer. Dia yang paling bontot di rumah. Oke, terima kasih Teh, silakan duduk. Dan saya adalah istri dari 1 orang suami yang paling ganteng tentunya, Pak Bumi. Dari bantu berdiri ayam bebek. Ya. Mantan kontrol gitu. Jadi kalau anak saya sombong-sombong lewat depan bapaknya bilang, "Papi udah pernah." Ya, Evangelis David Victor Huta Barat. Baik, Bapak Ibu Saudara, saat ini saya melayani di satu gereja lokal di Taman Galaksi Bekasi, Pak. Namanya Gereja Pantai Kosta Serikat di Indonesia atau GPSDI. Dan saya penggembalaan sudah 11 tahun di sana. Sedang berjalan 12 tahun. Ini juga luar biasa, Pak. Nanti sambil kesaksian, sambil mewartakan firman. Dan Bapak Ibu Saudara, saya juga menyelesaikan studi S1 di Teologi STT Kataros, Bekasi. Lalu saya langsung melanjutkan S2 saya di STT Jafrai, Jakarta, mengambil jurusan counseling, Pak. Karena memang saya hidup dengan kepahitan.
Jadi saya bilang sama Tuhan, gimana caranya saya mau tolong orang kalau saya sendiri sakit, ya. Jadi saya harus dipulihkan dulu supaya saya bisa memulihkan orang lain. Mulai dari rumah tangga dulu, ya kan? Dari rumah tangga, karena saya sama abang ini Pak 3 kali minta cerai. Ya, saya harus saksikan sebagai hamba Tuhan. Ya, sebagai hamba Tuhan dulu belum hamba Tuhan ya, masih hamba hantu. KTP Kristen ya, ke gereja rajin gitu ya, tapi hati itu belum punya hati Tuhan gitu ya, masih keras dan lain sebagainya. Nah, saya ini orang pendendam Pak. Dulu. Puji Tuhan sudah dipulihkan. Nah, saya minta cerai 3 kali. Tapi luar biasa laki-laki Batak ini. Setiap saya bilang ceraikan aku, dia langsung bilang, kamu boleh lempar piring, mau lempar apa, kursi kayak apa kayak, yang penting jangan pernah mengeluarkan satu kata itu dari mulutmu. Sebab perkataan itu adalah doa, gitu ya. Dulu saya belum ngerti perkataan itu adalah doa. Oke, gitu ya. Dan mohon dicatat, saya sama abang ini beda 21 tahun. Yes, luar biasa. Ibu Foni menemani saya waktu baru married ya kan. Saya menikah tahun 95 sama Bang Victor. Pada saat itu baru lulus, lagi semester 2 Pak, kuliah. Diajak kawin. Diajak kawin sama laki-laki Batak ini. Terus dalam perjalanan pernikahan saya tinggal di Makassar dulu ya, tinggal di Makassar lalu menikah, ikut sama suami, langsung dibawa ke rumah mertua Indah, gitu ya, yang menghadapi inang Batak tahu sendiri ya, mama Batak gitu kan, yang anak kesayangan gitu. Jadi pergumulan saya sangat luar biasa dalam pernikahan. Makanya saya bilang ceraikan saja, gitu ya. Lalu kemudian saya menikah waktu itu umur 19 tahun. 19 tahun, sedang lucu-lucunya. Lagi imut-imutnya gitu ya. Ada coach saya di belakang ini. Saya sempat ikut bulu tangkis dan ternyata ada coach saya. Beliau kenal saya lupa sama beliau. Maaf ya, Pak, tapi sekarang sudah ingat. Abang waktu itu umur 39 tahun, Bapak Ibu Saudara. Ya, 39 tahun dan umur 19 tahun menikah. Satu beda suku. Kedua beda usia, ya. Ketiga tuh beda pola asuh, ya. Pola asuh saya itu adalah pola asuh mami sangat karena anaknya cuma saya, gitu kan. Jadi saya itu bagaikan mutiara yang sangat luar biasa, tidak boleh terluka dan sebagainya. Bapak ini didikan orang Batak, keras, agak militer sedikit Pak, ya kan. Tidur harus ada sapu lidi dan lain sebagainya katanya pada saat itu. Jadi bangun tidur harus bersihin gitu ya. Ketemu saya yang slordes leceh gitu. Model yang kayak suka-suka gue gitu, namanya masih anak-anak ya pada saat itu gitu. Jadi benturannya sangat luar biasa. Belum lagi kuntilanak yang pakai make up, pakai lipstick gitu kan pada saat itu. Jadi saya bilang sama abang, saya sih nggak takut ya, anak-anak ABG itu saya nggak takut. Paling deketin kamu cuma buat dibeliin handphone. Dan itu yang udah umur lawannya berat. Itu perlu Tuhan ya. Oke, lanjut, kita belajar firman Tuhan hari ini ya Bapak Ibu Saudara. Nanti sambil saya sharing. Mari kita buka dulu kitab Perjanjian Lama, Amos pasalnya yang ke-7. Kenapa saya harus sharing ini? Karena Bapak Ibu Saudara ini udah akhir zaman. Kita nggak boleh terlena karena dunia menyajikan hal yang indah, hal yang luar biasa, ya. Amos pasal 7 ayat 7 sampai ayat 9, 3 ayat saja. Amos pasalnya yang ke-7 ayat 7 dan ayat 8 sampai ayat 9. Sudah ketemu semua? Amin. Amos pasal 7 ayat 7 sampai 9. Oke. Ya, yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Oke. Di situ judulnya penglihatan ketiga, tali sifat. Oke, saya baca ya Bapak Ibu Saudara, tolong didengarkan, buka telinga dan tangkap setiap perkataan firman, karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Bukan firman ginting ya, firman Allah. Oke, kita baca ayat 7. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos?
Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Amos ini kalau kita belajar dari sejarah, Amos ini adalah seorang nabi atau nasir Allah yang dipakai oleh Tuhan untuk menerima banyak penglihatan-penglihatan. Amos sendiri artinya penanggung jawab. Ya, bahasa Ibrani-nya artinya penanggung jawab. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memberikan penglihatan sebelumnya. Yang pertama kalau kita baca lengkap pasal ini, ya, pertama dia lihat tentang belalang, lalu kemudian dia lihat tentang api, dan terakhir ini Tuhan memperlihatkan dia tali sifat. Waktu Tuhan kasih lihat belalang, lalu Amos bilang, waduh Tuhan, kok berat sekali. Oke, aku tidak akan melakukannya. Lalu kemudian Tuhan kasih lihat lagi yang kedua, api. Amos bilang lagi, aduh Tuhan, berat sekali. Tuhan bilang, oke, aku tidak akan melakukannya. Namun yang ketiga tali sifat, Tuhan bilang, aku tidak akan memaafkannya lagi. Apa itu tali sifat, Bapak Ibu Saudara? Boleh dimunculkan gambarnya, Bapak? Bantu. Ya, ini dia. Bapak Ibu Saudara suka lihat orang kalau bangun gedung, ya. Kalau bangun gedung tuh kan ada tali yang untuk ukur kemiringan. Dan ini khusus dipakai untuk tembok yang tegak berdiri seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Tali sifat digantungkan untuk mengukur kemiringan. Apakah tembok ini miring atau tembok ini sudah sesuai lurusnya. Bapak Ibu Saudara, apa kaitannya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Firman Tuhan berkata, Allah menggambarkan hidup saudara dan saya ini adalah bangunan rohani. Bapak Ibu Saudara dan saya itu digambarkan Tuhan sebuah bangunan rohani, di mana bangunan rohani ini betul-betul harus diyakini bangunan ini tidak akan pernah rontok atau rubuh atau ambruk, Bapak Ibu Saudara. Coba perhatikan gedung yang paling sering kita lihat kalau kita lewat ke daerah Jakarta begitu ya. Ada gedung Menara Saidah. Ada yang pernah lihat toh? So kosong toh? Dan kalau lihat perhatikan Bapak Ibu Saudara, miring sudah. Kenapa begitu penting Tuhan menegakkan kehidupan rohani Bapak Ibu Saudara dan saya? Karena kalau dia ambruk, Bapak Ibu Saudara, itu bukan cuma kita yang hancur, tapi di sekeliling kita itu ikut imbas dari kehancuran kita. Setuju? Setuju. Kalau gedung Menara Saidah ini rubuh, Bapak Ibu Saudara, itu yang bahaya yang di sekitar gedung itu. Paling tidak batu-batu bata nemplok, ya kan? Ikut hancur, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan sangat keras terhadap kehidupan rohani saudara dan saya. Kenapa? Karena bukan cuma kita yang hancur. Suami kita hancur, anak-anak kita hancur, orang tua kita hancur, pelayanan kita hancur. Ya. Maka dari itu firman Tuhan tegas bicara pada kita hari ini. Perhatikan bangunan rohani saudara dan saya. Apalagi di akhir-akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara, wah, dunia media sosial itu sangat-sangat luar biasa. Kalau kita tidak hati-hati dan tidak bijaksana menghidupi ini, maka sesungguhnya Bapak Ibu Saudara tidak pernah berhasil menjadi duta-dutanya Tuhan. Kita tuh disorot, Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen tuh disorot, diperhatikan. Karena firman Tuhan bilang kita jadi kitab terbuka. Orang akan melihat bagaimana hidup saudara dan saya. Itu makanya saya cerita tentang kehidupan rohani saya, kehidupan keluarga saya, karena saya tahu bahwa sungguh memalukan kalau ingat-ingat yang dulu. Sungguh memalukan, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan proses saya itu lewat pernikahan.
anak kecil sudah main menikah-menikah, kan umur 19 tahun. Ini berani anak kecil satu ini menikah-menikah, tahu nggak gitu. Tapi saya pikir bahwa Tuhan itu memang mau menyatakan kasih dan kuasanya dalam hidup saya, harus saya jalani proses itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya nggak pernah ada di titik itu, saya nggak pernah mengerti Tuhan itu hebat dalam hidup saya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu nggak bahwa dalam perjalanan rumah tangga kami ini, Bapak Ibu Saudara, saya tidak malu sharing ini karena saya juga pernah menyaksikan ini di acara televisi ya. Kita waktu itu diundang berdua suami istri sharing tentang bagaimana perjalanan rumah tangga kami, Bapak Ibu Saudara. Sangat luar biasa ya. Dalam pernikahan tentu saya sudah sedikit mention tadi bahwa ada beberapa proses Tuhan yang sangat berat yang saya harus alami bersama dengan suami, karena tentu perbedaan-perbedaan ini membuat kami ya seringkali ada dalam konflik. Lalu kemudian itu saya rasa semua rumah tangga pasti ngalamin, betul ya? Semua rumah tangga pasti menjalani prosesnya Tuhan. Tapi bagaimana respon kita, itu yang akan memperlihatkan betapa siapa yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, singkat cerita, ketika sekali saya sama abang itu menikah tahun 95, bulan April tanggal 8. Lalu kemudian bulan Mei-nya kami diajak waktu itu sama Ibu Tutut bersama dengan Ibu Koni Sumlang. Kami berangkat keliling ya ke beberapa negara begitu, 1 bulan kalau nggak salah itu ya. Kita keliling untuk acara misi budaya. Penyanyinya ada Ibu Koni Sumlang, Bang Victor, lalu Kahitna Band, lalu adalah beberapa artis-artis yang juga berangkat. Terus ada fashion show juga Pak, yang menjual baju-baju Indonesia di sana gitu kan. Berangkat, wah itu di luar negeri kami berantem dulu. Ya berantem terus karena lagi proses cocok-cocokan loh. Lagi proses cocok-cocokan satu, terus kedua saya kayak gloomy karena kayak dicabut dari akar rumput saya, tinggal sama mami papi, anak satu-satu ya. Anak satu-satu tinggal sama mami papi, tiba-tiba dicabut, harus tidur dengan orang yang wow, baru ketemu dalam saya sama abang tuh cuma 8 bulan ya. 6 bulan ya, 6 bulan langsung menikah. Mantap gak tuh? Keren sosorannya. Lalu kemudian kami langsung berangkat. Jadi itu semua kayak sesuatu yang sangat baru bagi hidup saya. Dan di luar negeri saya beberapa kali ngalami apa itu namanya itu trans ya, kerasukan ya. Itu karena hati saya kayak sedih banget, gloomy. Nah, satu ketika waktu itu saya lupa di Paris atau di mana, Bapak Ibu Saudara, saya cerita sedikit. Saya tuh kayak nonton, saya lagi nonton TV. Ini belum ada anak, lagi nonton TV, terus enggak waktu yang bibir gitu. Saya lagi nonton TV di Belanda ya, nonton TV, terus kan kamar pengisi acara tuh depan-depanan gitu ya. Kebetulan dengan kakak ipar Bang Sunan tuh depan kamar kami. Saya lagi nonton TV terus dia bilang begini, "Mah, belum panggil mama, belum ada anak tuh. Dek, abang ke sebelah dulu ya. Mau main kartu. Asa masih dunia malam dulu toh. Main kartu di kamar sebelah." Saya bilang oke, gitu kan. Cuma bilang oke. Terus saya lihat dia buka pintu. Lalu saya tetap melanjutkan nonton pada saat itu. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara yang saya kasih tahu ya, kuasa kegelapan itu ada. Dalam hitungan switch, tiba-tiba saya lihat dia masuk. Dia masuk, semuanya sama persis, bau parfumnya, cincinnya, semua sama persis. Ya, tidak, ya itu ya, iblis kan bisa menyerupai apapun. Semua persis Bapak Ibu Saudara, nggak ada bedanya. Tiba-tiba ya namanya pengantin baru ya toh, dia datang, dia nyamperin saya, "Dek," gitu. Saya kayak tidak menjawab, tapi ngeliatin kok cepet amat gitu ya, perasaan kayak sebentar aja dia keluar, kok tiba-tiba udah pulang lagi. Dia cuma bilang, "Hai Dek," terus dia masuk ke kamar mandi hotel. Tiba-tiba mohon maaf keluar, ya biasa namanya pengantin baru ya, bla bla bla. Tiba-tiba dia samperin saya, terus kami melakukan adegan dewasa, bukan yang lain tapi berciuman, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Namanya begitu. Tiba-tiba saya kaget, digampar beliau dong, KDRT. Saya kaget, wah, kok maksudnya pakai baju lengkap gitu, sementara yang tadi enggak gitu ya.
kamu, terus dia, kenapa kamu tuh? Rupanya dia dapati saya lagi nyekek diri sendiri ya, terus kayak dibangunin, dek, aku nggak respon, dia gampar dengan kencang, saya kaget tuh. Dan tahu nggak Bapak Ibu Saudara, keesokan hari, nggak sampai besoknya, malamnya itu bibir saya dari atas sampai bawah tuh bernanah. Sampai orang-orang bilang gini, Bang Victor kejam bener, sadis bener Bang Victor, pengantin baru gitu. Itu kejadian, dan itu bernanah. Sampai pulang ke Indonesia, saya bawa ke dokter, dan dokter bilang ini akses virus. Saya nggak tahu apa itu, gitu ya. Tapi itulah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu betapa luar biasanya kehidupan anak Tuhan tuh mau dihancurkan. Siasat si jahat pakai cara apapun. Dia nggak mempan di saya, dia pakai suami saya. Nggak mempan suami saya, dia pakai anak-anak saya. Nggak mempan anak-anak saya, dia pakai dalam jemaat. Jadi saya mau ingatkan buat kita, PD Birawa ini 3 tahun berjalan anugerah Tuhan. Saya mau kasih tahu, iblis juga gencar buat rusakin persekutuan doa. Ya, iblis nggak pengen lihat ada komunitas yang bawa anak-anaknya kepada Tuhan. Iblis berusaha menghancurkan anak-anak Tuhan. Nanti bapak dan ibu nggak mempan, anak-anaknya nggak mempan, jemaatnya diobok-obok. Udah. Ditipu. Udah. Hancur sudah pelayanan ini. Saya pikir sama dengan rumah tangga. Jadi ketika saya dengan suami ada di momen-momen pengen hancur, pengen bubar, gitu ya. Satu hal yang dia ngomong sama saya pada saat itu, dia bilang, wah, kalau kita kayak gini, kita tuh bikin tepuk tangan setan tau. Tapi Tuhan nangis. Sekarang kita berdua ini mau bikin Tuhan tepuk tangan apa Tuhan nangis? Pilihan ada sama kita. Itu. Lalu saya berpikir iya ya, kita ini terprovokasi deh. Hidup kita terprovokasi. Maaf, kamu penyanyi rohani, orang tahu lagu-lagu rohanimu, ku tadap wajahmu, kayak malaikat gitu. Wah, di rumah iblis, misalnya begitu. Enggak, kita nggak boleh hidup munafik. Kita nggak boleh hidup bermuka dua. Semakin kita cinta Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin natural hidup kita. Nggak ada topeng, nggak ada sesuatu yang diberikan kemuliaan bagi Allah. Semakin apa adanya, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita tampil apa adanya, iblis tidak punya celah untuk mendakwa saudara dan saya. Amin. Setuju. Setuju ya? Berarti PD Birawa ini harus berjaga-jaga. Semakin kompak, semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, semakin memahami satu dengan yang lain. Jangan suka kompor, jangan suka ember, jangan suka kepo, jangan suka ngerumpi. Bahaya. Bahaya, Bapak Ibu Saudara. Saya mau kasih paham dulu kita. Kenapa Tuhan pakai kawanan domba menjadi gambaran kita sebagai anak Tuhan? Apa spesialnya domba coba? Bulunya bisa dipakai. Oke, bulunya dipakai buat mantel. Daging. Tapi lebih kepada persekutuan, Bapak Ibu Saudara. Domba itu kalau berjalan bersama pantat-pantatan, saling jaga. Jadi semua berawas terhadap binatang-binatang buas. Jadi mereka tuh pantat-pantatan kalau jalan, gitu kan, sambil menjaga supaya kawanannya tetap aman. Gimana caranya supaya domba bisa dimangsa oleh hewan buas? Diganggu, Pak, supaya ada yang lari sendiri. Nah, yang lari sendiri inilah kemudian yang jadi bulan-bulanan bagi hewan buas. Iblis tuh caranya gitu, Pak. Kita kompak nih, dipecah-pecahin. Kalau gini yang kotor, ya udah. Akhirnya yang nggak kuat, Pak Evangelios, gua pergi, gua tinggalin PD. Nah, ini nih, hati-hati. Kalau dia tidak di dalam Tuhan, itu jadi bulan-bulanan si jahat. Sama rumah tangga juga gitu, Pak. Prinsipnya sama, jangan terpecah. Karena waktu kita terpecah, kita jadi lemah. Tapi waktu kita sama-sama, as a community, kita jadi kuat. Betul nggak? Amin. Sapu lidi, coba sapu lidi. Kalau dia satu batang, patahin. Gampang kan? Coba kalau dia satu begini dipatahin, nggak akan bisa, Pak.
Sapu lidi nggak bisa dipatahin kalau dia banyak. Yes. Perhatikan hidup rohani saudara dan saya. Karena saat kita mendapati kehidupan rohani kita miring aja, kemungkinan untuk roboh itu besar. Perhatikan kehidupan rohani PD Birawi. Jangan sampai ada miring kiri, miring kanan. Dia harus tegak lurus kepada firman. Perhatikan ukuran kita Alkitab. Kalau engkau dapati kelemahan saudaramu, pakai ukurannya di firman. Kenapa dia begitu? Itu gak akan jadi berkat, Bapak. Doakan. Ya, pahami bahwa tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang hidupnya tidak bercelah. Semua pasti ada kekurangan, kesalahan, kelemahan. Firman bilang saling menguatkan, saling menopang. Jangan direndahkan, dimusuhi, dijauhi, digosipin, difitnah. Yes. Gak boleh ada di sini. Di sini nggak ada kan ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku mas. Nggak ada ya? Nggak ada. Puji Tuhan. Nggak ada. Nggak ada yang ngaku ya? Bapak Ibu Saudara, banyak orang sekarang mengalihkan pandangannya kepada berkat tanpa pernah memelihara hidup rohaninya dengan baik dan benar. Saya mau kasih tahu urusan berkat itu kecil banget buat Tuhan. Terlalu mudah buat Tuhan untuk memberkati saudara. Itu sudah jadi tanggung jawab Bapa. Memelihara hidup saudara dan saya. Anak-anak itu harus menjadi tanggung jawab bapaknya. Bapak itu tidak perlu kita ngomong apa, dia ngerti. Tapi syaratnya adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sepanjang kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, aduh, luar biasa. Kita akan terkejut dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. Saya mau kasih tahu sedikit ya Bapak Ibu. Coba boleh buka di bilangan sedikit lagi ya. Nanti habis itu saya minta yang bebek aku nyanyi lah ya. Yes, dong. Walaupun nggak diminta nyanyi, aku suruh nyanyi ya Pak. Bang Victor. Bilangan pasal 11. Coba dibaca bersama ayat 23. Bilangan 11 ayat 23. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Sudah dapat semua? Sudah. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Tuhan bilang, sekarang lihat, apakah perkataanku itu jadi apa enggak dalam hidup? Saya mau tanya, adakah firman Tuhan yang gagal dalam hidup kita? Tidak ada. Nggak ada. Yang bikin gagal berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita itu adalah apa? Kelakuan kita. Karakter kita. Kalau karakter kita busuk, Bapak Ibu Saudara, aduh, orang tua aja kan begitu sama anaknya enggak? Iya. Saya juga dulu gitu sama anak-anak, Mami. Anak saya nomor 2, Mami beliin PS dong. Kalau saya lihat dia nggak bisa tanggung jawab, saya beliin PS dulu, harganya nggak murah kan. Nah anak saya selorde kayak maminya. Itu PS bisa kesana kemari, hancur. Saya bilang belum. Mami harus lihat dulu. Kamu bisa bertanggung jawab nggak atas berkat yang kamu terima? Kadang-kala mohon maaf Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan berkati kita tidak pergunakan itu dengan bertanggung jawab. Banyak berkat-berkat Tuhan yang sia-sia dalam hidup kita. Kita pakai suka-suka udel kita. Banyak, tidak sedikit orang dikasih berkat malah judi. Tidak sedikit orang dikasih berkat sama Tuhan, malah habisnya gak jelas. Maka itu Bapak Ibu Saudara perhatikan, kalau mau terima berkat, perhatikan bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Sedikit kesaksian Bapak Ibu Saudara, saya sama Abang ini tahun 2021 menutup firman. Tahun 2021 adalah tahun terberat buat saya dan keluarga. Kenapa? Pada bulan April, satu malam itu Bapak Ibu Saudara, waktu itu masih COVID ya. Jadi semua live streaming. Penyanyi-penyanyi live streaming.
untuk supaya dapat duit. Kalau nggak live streaming, nggak ada pemasukan. Karena semua nggak buka, nggak ada nyanyi, nggak ada. Gereja juga gitu ya. Pendeta-pendeta udah khotbah, ya yang memberi persembahan siapa? Orang semua ya, pemusik juga ya. Orang semua sedang dalam krisis. Gak apa-apa, hari ini curhat. Semua dalam keadaan krisis. Singkat cerita, bulan April Bapak Ibu Saudara, satu ketika suami saya mengeluh. Mak, aku nggak enak ya di daerah lambung ini. Apa? Kayak emah. Terus dia bilang, kamu kan udah penyakit GERD dari zaman kapan kan? Aku bagi obatnya dong. Ya saya namanya punya obat lambung ya ada ya. Saya kasih dia minum. Dia feel better sebentar. Tapi dia bilang begini, tapi kayaknya aku harus periksa cek lab deh. Ayo. Saya bawa ke Prodia karena kami tinggal di Sentul. Saya bawa ke Prodia Bogor. Lalu dicek. Hasilnya kolesterolnya tinggi. Biasa, suami saya ini sebenarnya tidak pemakan daging sapi, daging babi pun enggak, paling banter ayam. Tapi Pak, gorengannya yang luar biasa. Maka kolesterol gitu. Merokok enggak, minum minuman keras enggak. Gorengannya yang luar biasa. Kalau tempe goreng itu wajib, makanya asam urat. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, hasilnya itu ternyata kolesterolnya tinggi. Kami pulang lah. Bukan pulang, habis dari Prodia langsung ke IGD Rumah Sakit IMC Sentul. Sampai di sana dokter bilang, kenapa Pak? Ya ini saya nggak enak di daerah sini. Oh, coba kita observasi, kasih obat lambung yang lewat infus. Tunggu sejam ya Pak, kan? Tunggu sejam, nanti kita lihat hasilnya. Begitu tunggu, dia bilang, aku udah enakan Pak. Kayak dia feel better. Oke, kalau gitu Pak Victor pulang aja, ini nanti obat lambungnya diterusin di rumah, jangan makan ini gitu ya. Biasa dokter IGD. Kami pulang Bapak Ibu Saudara. Hari itu nggak ada apa-apa. Besoknya dia bilang, Pak aku mau nyanyi sama Joy Tobing. Waktu itu bantu gereja HKBP apa ya di Bekasi untuk Tarutung. Karena waktu itu ada banjir atau apa begitu, mereka cari dana artis-artis lewat live streaming. Pergi nyanyi sama Joy Tobing, masih video callan, ini baru selesai tapi belum bisa keluar begini karena mobil masih padat. Oke, saya tunggu di ruko di Galaksi gereja kami. Sekitar jam 12 ya, jam 12 nyampe di ruko, jam 12 lewat nyampe di ruko, kami langsung pulang ke Sentul. Sampai di rumah Sentul jam setengah 1 pagi Bapak Ibu. Karena pada saat itu protokoler pandemi, pulang dari mana-mana mandi. Jadi kami berdua gantian mandi, habis itu sudah mau siap tidur. Nah, saya tidur Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba itu sekitar jam 5 pagi ya, kayak Tuhan tuh bangunin gitu. Bangun, saya kebangun, saya lihat, wow, suami saya sudah terangkat kah? Kan karena nggak ada gitu. Wah, apakah dia terangkat aku tertinggal gitu ya? Saya panggil, Dad, saya ke kamar mandi, Dad, nggak ada. Gitu. Tiba-tiba saya keluar dari kamar, terus saya lihat ke bawah karena dari kamar kami tuh kayak begini, langsung lihat ke ruang tengah. Rupanya dia lagi di sofa tuh lagi cari nafas. Jadi kayak gitu. Nah, sebagai istri saya sangat-sangat wow, gimana ya? Saya langsung masuk ke kamar, saya berdoa sebentar, saya bilang, Tuhan, saya serahkan kehidupan suami saya ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami, pertemukan dengan dokter yang tepat dalam nama Yesus, dan aku tolak maut yang bukan datang dari Tuhan. Yes. Sudah itu ya. Nah, kita kan kalau panik kadang-kadang suka gimana saya berusaha untuk bisa tenang dulu karena firman bilang tenanglah supaya kau bisa berdoa. Lalu kemudian setelah selesai saya turun ke bawah, saya bilang ayo kita ke IGD. Kayaknya kamu udah gak beres. Gitu ya. Sampai di IGD dokternya bilang, kemarin Bapak kesini. Ya nih. Tapi waktu yang datang kedua kali dia udah setengah mati bernafas. Begitu ya. Sampai akhirnya kemudian masuk ke ruang periksa. Lalu seperti biasa dikasih obat lambung, tunggu 1 jam. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, ketika udah mau masuk 1 jam, suami saya itu keringet. Padahal itu di ruang AC. Dia keringet besar-besar. Lalu dokternya bilang, saya curiga deh Pak, Bapak keringetan, kita EKG ya. Akhirnya ini saya bilang sebelum melakukan apa-apa Bapak Ibu sudah berdoa supaya Tuhan pertemukan dengan dokter yang tepat. Kedua, Tuhan beri hikmat bagi dia. Oke. Lalu kemudian dokter bilang, coba kita EKG. Sampai kemudian di EKG dan dokter bilang, Ibu ini hasilnya kurang bagus,
Tapi untuk mendukung, saya ambil enzim jantung Bapak ya. Ambil enzim jantung, tunggu 1 jam, lalu kemudian sejam berikutnya dokter datang dan mengabarkan bahwa Bapak kena serangan jantung. Akhirnya hari itu juga masuk ke ruang HCU, karena suami saya harus diobservasi. Langsung pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, suami saya tuh kayak kalau kita lihat-lihat di film-film IR gitu ya, emergency room, wah langsung semua gercep begitu. Saya jadi kayak, kenapa gitu. Kayak otak saya lagi mencerna, dokter udah kayak suntik di perut, ini kita harus suntik pengencer, cepat gitu. Pasang oksigen, bla bla bla, semua kabel-kabel. Saya langsung, Tuhan, ternyata ini serius. Lalu kemudian saya lari keluar, Bapak Ibu Saudara, ada pos security di situ. Saya berteriak di situ. Saya nggak tahu security lihat apa enggak. Saya berteriak, Tuhan. Saya teriak begitu kan saya shock. Kalau saya bilang ini Tuhan, aku nggak marah. Aku nggak marah. Kuatkan aku Tuhan. Bayangan tentang saya akan jadi janda itu sudah muncul. Saya masih tahu iblis lebih cepat. Iblis gercep loh. Ketika momen kita ada di masa-masa sulit, iblis gercep. Dia tidak akan menunda-nunda. Dia akan bilang gini, Yolanda, kamu mau pegang siapa lagi? Tuhanmu yang kau imani, Tuhan yang kau selalu wartakan kemana-mana, dia bisa tolong nggak? Saya langsung tolak dalam nama Yesus. Tuhan pegang hidup suami saya. Akhirnya saya telepon anak-anak saya bilang, Bang, Kakak, jadi kena serangan jantung. Pada saat itu mereka lagi skripsi. Semua datang kumpul, dan suami saya masuk hasil. 2 hari di hasil di rumah sakit IMC. Dan Bapak Ibu Saudara tahu kondisinya lagi COVID, tak ada dokter, nggak ada uang, tidak ada uang Bapak Ibu Saudara. Begitu masuk, dokter bilang, Bu, ini Pak Victor harus pasang ring, dan kelihatannya ini agak banyak, kan? Saya tanya, 1 ring berapa ya dok? Sekitar 50 jutaan lah. Belum ruang ICU, belum yang di HCU, obat-obat. Saya bilang, Tuhan Yesus, membayangkan 50.000 aja lah, aku kayak nggak punya gitu ya. Terus saya bilang, oke, saya boleh diskusi dengan keluarga? Oh iya silakan. Akhirnya saya sharing, karena saya memang tidak punya siapa-siapa ya Bapak Ibu Saudara. Saya cuma punya keluarga suami saya. Saya telepon, saya kayak conference begitu. Saya bilang ini abang harus begini. Terus tiba-tiba kakak ipar saya bilang, coba yo tanya, ajukan, bisa nggak pindah ke rumah sakit yang bisa BPJS. Gitu. Saya bilang oke, saya coba tanya. Saya menghadap ke pimpinan ruangan HCU. Saya bilang, dok, mohon maaf. Saya memang betul-betul harus mengakui kami tidak punya uang kalau harus pasang ring di rumah sakit ini tanpa BPJS. Oh, jadi ibu mau gimana? Saya boleh minta tolong dipindahkan ke rumah sakit jantung harapan. Oh ya, coba ya kami hubungi. Jadi waktu dia bilang begitu, saya terus tumpang tangan. Lalu kemudian dia hubungi ke rumah sakit, jam 4 sore datang suster. Shalom, Inang, kebetulan suster orang Batak. Aduh puji Tuhan Inang, ada tinggal satu-satunya slot ruang ICU di rumah sakit jantung harapan kita. Itu langsung kami booking. Malam ini juga Pak Victor kami pindahkan ya Bu. Puji Tuhan. Saya bilang puji Tuhan. Akhirnya saat itu jam 6:30 ya, semua urus administrasi, tapi yang rumah sakit itu kami harus bayar. Yang ruang ICU 2 hari dan IGD kami harus bayar Bapak Ibu Saudara. Saya bilang nggak apa-apa Tuhan, masih ada sisa-sisa. Habis live streaming kemarin ya, bayar pindah. Nah Bapak Ibu Saudara, dari Sentul ke Harapan kita itu macetnya minta ampun. Ya di daerah Gatot Subroto itu macet, itu jam 6:30 soalnya. Jadi wah padat sekali. Pas di Cawang itu di ambulans ini denyut jantungnya udah kayak itu semua yang kayak namanya Yesus. Saya nggak mau lihat Bapak Ibu Saudara, tapi sambil lihatin suami saya masih napas. Saya bilang, dalam nama Yesus tolong aku Tuhan. Dan saya sendiri Bapak Ibu Saudara. Di ambulans itu saya sendiri. Tiba-tiba mobil biasa kayak RFD gitu Pak, platnya gitu kan, di belakang kita, minta jalan sama ambulans. Lalu dia melambung kita dan
Bapak ini saya nggak kenal orangnya siapa, dialah yang membuka jalan. Sampai ambulans kami bisa tiba. Ya itu Tuhan luar biasa, Tuhan kirim. Sampai di rumah sakit jantung harapan kita langsung masuk di ruang IGD karena BPJS harus lewat IGD. Begitu masuk Bang Victor, saya dipanggil dong sama petugas. Bu, karena ini udah malam, BPJS kan tutup. Besok pagi-pagi ibu menghadap ya ke ruangan BPJS. Oh iya baik-baik. Tapi malam itu juga Bang Victor ditangani, langsung dipasang 2 ring pada saat itu. Pasang 2 ring langsung masuk ICU. Pagi-paginya jam 7 saya menghadap. Tiba-tiba dong orang BPJS bilang, begini ya Bu, Bapak ini nunggak loh. BPJS-nya belum bayar 3 bulan. Ya Tuhan, haleluya. Lalu saya kemudian berdoa, saya bilang, Tuhan bagaimana ini? Lalu kemudian orang gereja, saya telepon bendahara gereja. Ibu bendahara, saya mau tanya, apa saya bisa pinjam uang gereja dulu? Untuk apa Bugem? Katanya, ini Pak PH harus bayar BPJS. Tapi nggak ada duit. Terus dia bilang, begini, Bugem kan ada PK, itu kan, perpuluhan. Bugem dapat PK perpuluhan. Oh ya, ada ya? Iya saya transfer sekarang ya, cukup. Jadi saya belajar. Ini yang kami alami Bapak Ibu Saudara. Dan saya nggak malu ceritain, ya. Yang saya minta dari Bapak Ibu Saudara adalah topang kami terus dalam doa. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, hari itu semua terbayarkan sampai kemudian kami 1 minggu di sana karena Bang Victor 5 hari di ruang ICU. Itu bulan April. Bulan Mei-nya kami kontrol Bapak Ibu Saudara pindah rumah sakit, pindah dokter karena yang rumah sakit jantung harapan kita maklumlah BPJS ya. Inilah sedikit kesedihan saya karena BPJS ini kadang suka tidak dilayani dengan baik. Lalu kami pindah, saya tanya nih sama dokter yang BPJS, Dok, abang kenapa ya suka otot kiri kanannya tuh suka kejang, kayak naik gitu otot ini. Kalau dia bangun tidur gitu kayak sakit gitu, nggak bisa nafas. Kagak dijawab dong, cuma ngetik oke gitu ya. Darah muda saya mendidih gitu. Akhirnya saya bilang, oke, kita pindah rumah sakit. Saya berdoa, Tuhan tolong tunjukkan. Dan ada yang memberitahu, oke Vic, ke rumah sakit jantung Jakarta aja, Matraman. Itu namanya Dokter Todung Silalahi, itu istrinya Mutabarat loh. Jadi manggil tulang, kita manggil paman, manggil om ke apa. Kami bawa file kami, lalu dia lihat video hasil dari operasi yang pertama, dia bilang, wah tulang harusnya 3 loh tulang dipasang. Kenapa cuma 2? Oh ya BPJS ya dijatah ya. Sekarang tulang pasang lagi ya, tulang ini udah urgent. Tulang harus pasang lagi. Jadi dari April ke Mei pasang lagi Bapak Ibu Saudara. Waktu di harapan kita, saya dipanggil kan, dikasih lihat tuh pembuluh darah jantung Bang Victor sebelum dipasang ring dan sesudah. Dokternya bilang, Bu, hampir kehilangan Bapak. Wah, itu air mata saya kayak, oh Tuhan Yesus. Air mata saya sampai deras banget di ruang dokter. Lalu dia bilang, ini lihat ya Bu ya, kondisi pembuluh darah jantung Bapak yang terbuka tuh cuma 1%. 99% sudah tertutup. Oh my God. Dan Bapak bisa pergi dalam keadaan tidur. Kalau tidak cepat, ya silent ya. Lalu kemudian karena saya dengar itu, saya bilang Tuhan Yesus terima kasih. Saya sampai kayak orang Jepang di ruangan dokter. Terima kasih dokter, terima kasih dokter, terima kasih dokter. Gitu. Itu kalau ada yang videoin dia lucu banget. Ya. Singkat cerita akhirnya masuk di rumah sakit jantung harapan kita dan kemudian bulan Mei ditangani lagi oleh dokter jantung, pasang 3 ring lagi. Jadi sekarang Bang Victor sudah ada 5 ring jantung. Tapi tambah ganteng kan ya? Amin. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara, hidup kita Tuhan yang pegang. Amin. Sedangkan soal hidup dan mati kita aja Tuhan berperkara, apalagi soal kebutuhan. Amin. Yang saya mau ingatkan lewat firman Tuhan hari ini, jangan fokus sama soal-soal berkat. Itu urusan Tuhan. Itu tanggung jawab Tuhan. Tuhan tidak akan pernah lalai memelihara Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana kita memperhatikan kehidupan rohani kita. Sudahkah kita berkenan kepada Tuhan? Sudahkah pribadi kita berkenan kepada Tuhan?
Sudahkah keluarga kita berkenan kepada Tuhan? Sudahkah pelayanan kita ini memuliakan Tuhan? Kita nggak punya motivasi apa-apa selain hidup bagi Tuhan. Amin. Hidup dari Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Amin. Dan kiranya share firman Tuhan ini meneguhkan hati Bapak Ibu Saudara. Masih banyak kesaksian yang saya mau sharing. Saya ini sebenarnya anak adopsi Bapak Ibu Saudara. Ya, nanti saya mau cerita lagi kapan-kapan kalau kita ketemu. Belum lagi tentang kesehatan anak saya, Kesia. Dia sempat kena mental problem mental, di diagnosa BPD, borderline personality disorder, dan terakhir dinyatakan oleh dokter bipolar tipe B. Tapi dia nggak menggigit loh, dia manis sekali, dia cantik sekali. Ya. Bipolar itu adalah sweet moody yang berubah dalam waktu yang cukup pendek. Tapi puji Tuhan, hari ini saya boleh saksikan bahwa anak saya sungguh luar biasa di jamaah. Belum lagi, banyak sebenarnya kesaksian saya. Nanti diundang lagi ya Pak ya. Kalau saya kesaksian terus nanti kita nggak makan-makan Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu, Yesus kita hebat, luar biasa. Dan sebelum saya minta suami saya menyanyikan pujian, kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat sharing firman hari ini. Sederhana kami belajar dari Amos. Amos diingatkan Tuhan tentang tali sifat, tali yang Tuhan bentangkan dalam hidup kami untuk mengukur betapakah hidup kami ini tegak lurus terhadap firman, atau kami mungkin miring ke kiri atau miring ke kanan. Tuhan, terima kasih sudah ingatkan betapa pentingnya kehidupan rohani kami benar di hadapan Tuhan. Sehebat apapun kehidupan rohani kami kelihatan di dunia ini, mungkin kami bernyanyi rohani dengan begitu luar biasa, mungkin kami melayani, berkhotbah, menaikkan pujian, jadi WL, jadi apapun Tuhan, yang kelihatan oleh orang lain, tapi yang tidak terlihat oleh mereka, hidup kami sebenarnya munafik di hadapan Tuhan. Tuhan, kami minta ampun kalau Engkau dapati ada kemunafikan dalam hidup kami, kalau Engkau dapati tidak sesuai apa yang kami perkatakan, apa yang kami saksikan kepada orang banyak dengan kehidupan kami sehari-hari, kami minta ampun di hadapan Tuhan. Sebab kami sungguh-sungguh rindu Tuhan, Engkau dapati hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Sekaligus juga ya Tuhan, ketika kami menyaksikan bahwa memang hidup kami pernah rusak, memang hidup kami pernah hancur, tetapi kami adalah sampah yang didaur ulang oleh Tuhan menjadi berguna di pemandangan mata. Kami akan saksikan itu supaya iblis dipermalukan dan Tuhan ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan. Kami dulu adalah orang yang rusak, tapi sekarang kami dipulihkan oleh Tuhan, supaya kami boleh memulihkan juga orang banyak di sekitar. Bapak, terima kasih hamba sudah menatalayangkan firman. Terbatas hamba menyampaikannya, tapi aku percaya Roh Kudus yang tinggal dan berdiam dalam kehidupan kami masing-masing, itulah yang akan mengerjakan dengan sempurna kebenaran firman. Tuhan akan memperkatakan banyak perkara dalam hidup kami ketika kami merenung-renungkan firman Tuhan. Dan sebentar Tuhan, suamiku, pasangan hidup yang Tuhan percayakan untuk hamba akan menaikkan puji-pujian, mungkin sedikit ada kesaksian. Biar kiranya Tuhan, bukan dia yang hebat, tapi Tuhan Yesus yang hebat. Bukan dia yang dilihat luar biasa, tapi Yesus yang dilihat luar biasa. Pakai suamiku, pakai hambamu, pakai anak-anakku Tuhan, untuk selalu jadi alat berkat Tuhan. Sebab kami tahu hidup kami ini sudah banyak ditolong oleh Tuhan. Hidup kami ini sudah sangat luar biasa dikasihi oleh Tuhan. Maka Tuhan, untuk membayar segala kebaikan Tuhan rasanya tidak pernah cukup. Tapi kami selalu mau hidup ini tidak berlalu dengan sia-sia. Hidup ini harus bermanfaat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, biar pelayanan kami sekeluarga ini Tuhan hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur buat firman. Haleluya. Semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama berkata amin. Mari saya undang Pak Victor untuk oh gitu, mau persembahan dulu. Oh ya, boleh, atur aja, silakan. Baik, puji Tuhan, sebelum kita akan lanjut kepada sesi selanjutnya, sama-sama kita siapkan sedia persembahan kita.
dan sama-sama kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami suka mengucap syukur untuk sore hari ini, untuk setiap keberadaan kami Tuhan. Kalau kami boleh dan sampai dengan pada sore hari ini karena bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan berikan sedia persembahan kami. Biar Kau Tuhan yang berkati tangan-tangan yang memberi, Tuhan pakai untuk memperluas pekerjaan nama Tuhan di muka bumi ini. Bukan karena Tuhan kekurangan, tapi karena kami memberi untuk kepada pekerjaan Tuhan yang ada tempat ini. Tuhan berikan kami hati yang sukacita untuk kami memberi, dan kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Sambil kita membawa setiap persembahan kita, saya undang mari sama-sama kita angkat pujian.